Allah yang tidak pernah tinggal diam, tapi Allah yang dinamis, yang terus bergerak, Allah yang peduli, Allah yang terus membentuk dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran ini. Makasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dan pakailah hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Ya, bulan ini kita akan membahas satu tema terkait dengan karakter Kristus. Yaitu tema untuk bulan Maret ini adalah membangun karakter Kristus. Ya. Nah, untuk minggu pertama ini kita akan belajar salah satu karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah murah hati. Nah, maka itu tema kita adalah berbahagialah orang yang murah hati. Mari kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 36 dan Matius 5 ayat 7. Mari kita akan baca bersama. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Murah hati sering kita mendengar. Kemudian murah hati sering kali dipahami terkait dengan memberi. Nah, mari kita akan melihat apa sesungguhnya murah hati itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati adalah perilaku yang mudah memberi, tidak pelit, penyayang, penuh kasih, suka menolong, dan baik hati. Siapa yang murah hati, angkat tangan. Kemurahan enggak tuku ya. Iya. Jadi rupanya murah hati itu atau kemurahan hati itu menyangkut banyak aspek dalam kehidupan dan dalam interaksi antar manusia. Jadi bukan hanya sekedar kita punya uang, kita punya barang, kemudian kita beri, tidak. Tetapi ada hal-hal yang lain, yaitu ketika kita mengasihi sesama kita, itu kategori masih murah hati. Ketika kita memiliki pengertian kepada rekan kita, ketika kita bertoleransi atau bisa mengerti orang lain, bisa memahami orang lain, ketika kita menerima perbedaan dan saling mengampuni, itu sudah termasuk kategori murah hati. Jadi definisi ini sedikit melegakan kita. Karena selalu orientasi kita ketika kita berbicara murah hati, itu selalu terkait dengan materi. Tetapi ternyata tidak itu. Namanya memberi, ya, itu bukan hanya terbatas kepada materi. Memberikan perhatian, kemudian kita memberikan motivasi, mendorong orang untuk dia maju. Ya. Itu termasuk kita bermurah hati. Termasuk ketika kita disakiti, kemudian kita mengampuni, itu termasuk kategori murah hati. Siapa yang murah hati? Mulai banyak harusnya. Karena orientasinya tadi udah salah ya. Nah,
Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara murah hati, menurut konsep daripada firman Tuhan, itu terkait dengan satu tindakan, satu perbuatan, sikap perilaku yang datangnya dari Tuhan, kemudian kita berikan, kita bagikan kepada manusia. Mengapa demikian? Karena kemurahan itu datangnya dari Tuhan. Jujur Bapak Ibu, kalau kita mau boleh memilih, semua manusia itu pelit. Oh, ya. Betul, betul. Tidak mau berbagi. Semua itu milikku. Ya. Nah, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita bisa berbagi. Kata murah hati dalam bahasa Ibrani-nya itu menggunakan kata keset. Kalau kita dengar kata keset itu artinya apa itu berarti? Gitu ya. Keset itu murah hati. Nah, jadi keset itu berarti adalah menaruh simpati terhadap orang lain. Ikut menyesal atau merasakan kesedihan yang dialami oleh orang lain. Jadi keset itu berarti bahwa kita simpati, tetapi bukan hanya itu, tetapi juga empati. Simpati itu kan hanya, oh ya kasihan ya dia ya, kan gitu. Tapi kalau empati itu saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi kalau kamu seperti itu mungkin saya juga begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, murah hati itu juga kita bisa memahami orang lain, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi murah hati itu atau keset itu adalah satu tindakan untuk mengidentifikasikan diri kita dengan orang lain. Jadi apa yang dialami orang lain itu kita juga bisa merasakan. Itu yang namanya murah hati. Ya. Itu arti daripada keset. Siapa yang mau jadi keset? Iya. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat di sini. Nah, adapun ciri daripada murah hati itu adalah mengasihi dan mengampuni. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita murah hati, itu berarti di dalam hati kita ada kasih, ada pengampunan. Kenapa? Karena bermurah hati atau berbelas kasihan terhadap mereka yang sedang mengalami kesulitan, yang menderita sengsara, dan yang berduka cita. Ketika kita murah hati, itu berarti kita juga memberikan pengampunan terhadap mereka yang bersalah kepada kita. Inilah karakter yang harus kita miliki sebagai murid-murid Tuhan. Mengapa? Karena rupanya kalau kita punya murah hati, maka kita dikatakan berbahagia. Dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memiliki. Ini Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya kita mulai mengembangkan murah hati ini. Namun tidak mudah. Ya. Tidak segampang yang kita katakan atau definisikan. Kenapa? Ada permasalahan yang seringkali terjadi. Apa permasalahannya? Seringkali kita menutup mata terhadap orang-orang yang sedang menderita. Nah, kita menjadi egois. Kita tidak tergerak ketika ada orang
yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Kenapa? Karena konsep yang ada dalam pikiran kita, kalau orang murah hati, orang memberi itu harus berkelebihan dulu. Padahal konsep Alkitab tidak begitu. Ya. Ketika kita bermurah hati, maka sesungguhnya kita sedang memiutangi Tuhan. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Begitu juga Bapak Ibu, ada permasalahannya manusia itu suka sakit hati, mendendam, sehingga kebenciannya itu ngetek istilahnya. Jadi demit orang dulit, jadi setan orang doyan, jadi godong moh nyuek, kan gitu. Ya. Jadi akhirnya antipati, sehingga kita sulit memberikan pengampunan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang hidup, hidup itu selalu terjadi gesekan. Dengan siapa kita gesekan? Bukan dengan orang yang jauh, tetapi dengan orang yang dekat dengan kita. Kalau ibu-ibu ditanya, siapa sering menyakiti hatimu? Saya kok yakin cuma akan menjawab, ya bojoku toh Pak. Wah gitu ya. Setuju tak ibu-ibu? Tak wani ibu-ibu. Apalagi sing dekat sama suaminya. Awas dulu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, orang itu semakin dekat, itu sesungguhnya rawan konflik, rawan perbedaan, rawan pertentangan. Tapi kalau kita jauh, itu nyaris tidak pernah ada konflik. Orang Jawa itu berkata gini, Bapak. Dulur iku lek adoh kaya kembang, lek cedhak kaya mbelek. Maksudnya apa? Lek adoh ku wah rasane wangi teko. Wah, hebat kowe Kang yo. Wah. Kowe ning kono mesti sukses yo. Oh. Tapi coba misalnya dia 1-2 bulan di rumah. Memang kakangku ki wis ora apik. Ya gitu. Karena apa? Karena tiap hari bergaul, tiap hari bertemu. Nah inilah masalah. Ya. Sehingga kalau kita bermurah hati, maka kita harus mampu melepas apa yang belas, yang dikatakan kebencian, dendam, kegeraman, kekesalan. Itu harus. Coba kalau misalnya suami istri lagi bentrok, lagi geger-geger begitu ya. Wis ketemu begini. Begitu nang ndi to iki? Kira-kira suasana rumah kayak apa ya kira-kira ya? Wah, rumah kan neraka. Kesel aku. Karena rumah kayak neraka, akhirnya dia cari hawa segar gitu ya. Padahal bojone lek masak iku enak. Wah, masakmu itu kasinen. Berarti kowe pengen rabi meneh yo. Nah, gitu ya. Nah ini yang terjadi. Jadi akibat daripada kita tidak murah hati, maka kita menutup mata dan mengeraskan hati. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18. Nah, ini yang terjadi. Maka itu Bapak Ibu, mari kita mulai belajar murah hati. Mengapa kita perlu bermurah hati? Ada beberapa catatan penting Bapak Ibu. Yang pertama, murah hati bukan berasal dari usaha kita, melainkan merupakan kasih karunia dari Allah. Mari kita baca dalam Roma 9:15-16. 2-3. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan,
dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita punya Allah yang murah hati. Allah yang peduli. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Setuju? Nah. Jadi kalau Tuhan sudah bermurah kepada kita, sekalipun kita ini sering mengecewakan, dan firman Allah mengatakan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bermurah hati. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengasihi dan mengampuni. Kemudian yang kedua, mengapa kita bermurah hati? Karena murah hati adalah cerminan pribadi Allah. Bapak Ibu, kalau seorang anak itu kira-kira mirip siapa? Anak kita itu. Ya mirip bapak atau boe kan begitu kan? Nah, kalau kemudian anaknya tidak mirip sopo-sopo Bapak Ibu, kita kan tes DNA, gitu katanya. Sumpah yakin Pak, iki anakmu. Kok gak kok podo aku? Nah, Bapak Ibu, kalau kita dikatakan anak Allah, pertanyaannya kira-kira kita harus mirip siapa? Nah, kalau kemudian ada anak Allah tidak mirip Allah, perlu tes DNA itu. Kan gitu, ya. Kenapa? Karena murah hati adalah cerminan pribadi Allah. Allah itu murah hati. Maka itu dikatakan dalam Lukas yang tadi kita baca, Lukas 6:36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tanya sebelahmu, kamu murah hati enggak ya? Lek kamu murah hati berarti kamu seperti Allah, jaminan Allah. Tapi lek tidak, cerminan musuh Allah. Nah, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, murah hati merupakan salah satu produk kasih. 1 Korintus 13 ayat 4, mari kita baca bersama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dikatakan di situ kasih itu murah hati. Jadi kalau orang itu murah hati, berarti di dalam dirinya ada kasih. Nah, kalau dia tidak murah hati, di dalam dirinya yang ada adalah kebencian, sakit hati, akar pahit. Ya, ini. Jadi murah hati merupakan salah satu produk kasih. Orang yang punya kasih, dia pasti murah hati. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, orang yang murah hati tidak akan berdiam diri saat ada orang yang ditimpa kesusahan dan membutuhkan bantuan tanpa memandang latar belakangnya. Bapak Ibu, Alkitab memberikan sebuah kisah tentang orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati. Nah, dikatakan dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di situ ada orang yang dirampok. Nah, ketika itu ada orang yang lewat.
Ada imam yang lewat, dia yang melihat, wah, mau repot aku. Nah, gitu ya. Kemudian ada orang Farisi yang lewat. Jadi kalau pertama tadi penditos yang lewat, yang kedua ini adalah pengurus atau majelis yang lewat. Wah, kesusu aku, Mekah. Ya. Kemudian yang ketiga itu yang datang dia. Wih, kasihan. Dia tidak melihat siapa yang sedang tergeletak itu. Padahal Bapak Ibu, orang Yahudi itu benci setengah mati sama orang Samaria. Mengapa? Karena orang Samaria itu dianggap tidak murni lagi. Blasteran, keturunan. Ya. Sehingga kalau kita melihat peta Bapak Ibu, jadi kalau orang itu mau lewat daerah Yudea, maka di situ ada kota Samaria dan dia tidak mau lewat kota itu. Tapi dia harus menyimpang lebih baik jauh. Saking sangite Bapak Ibu. Nah, jadi Yesus memberikan perumpamaan itu. Ya. Justru orang yang dibenci, orang yang disakiti, orang yang kalau ketemu itu kita berkata mehi. Ya. Justru yang menolong. Jadi kalau kita menolong orang itu tidak lihat agamamu apa, omahmu ndi. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Wis. Kuwi anake sapa? Lek kowe ngaku kok tak tulung, lek ora emoh aku. Gitu masa gitu? Mau coba nulung ngarepe ngomong begitu. Bapak Ibu, saya punya teman itu pendeta, namanya pendeta Paulus Hartono. Dia itu di mata orang-orang sepupu kita itu punya 3 cacat. Pertama, dia orang Kristen. Kedua, dia adalah pendeta. Kemudian yang ketiga, dia itu orang Cina. Jadi, kalau ada 3 hal itu kan, biasanya teman-teman kita, saudara-saudara kita itu gitu ya. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu, ketika terjadi tsunami di Aceh, dia tidak pandang bulu, dia langsung berangkat dengan timnya untuk menolong, untuk berbagi. Dia cari sponsor untuk supaya orang-orang itu bisa dibantu, ditolong. Ketika dia datang, diterima enggak kira-kira? Diterima. Kenapa Bapak Ibu? Enggak dilihat itu. Yang penting kan, gitu kan? Gowong ini. Coba enggak gowong ini. Gitu Bapak. Untungnya sepatuku enggak copot Bapak Ibu. Ya, gitu Bapak Ibu. Nah akhirnya dia bisa diterima dengan baik. Salah satu tanda kalau orang Aceh itu bisa menerima, itu diundang makan di rumahnya. Dia diundang makan. Nah ketika dia makan di situ Bapak Ibu, kan itu beberapa kali dia ke sana. Dia sering kali takut. Kenapa? Ketika dia makan ada suara di belakang rumahnya. Kenapa? Karena ada gam di situ. Tapi ya sudahlah. Akhirnya puncaknya adalah dia diminta untuk menjadi wali dari seorang yang mau nikah. Wah ini udah diterima, betul-betul diterima Bapak Ibu. Ya, secara lahir batin. Nah, jadi tandanya itu. Nah, kalau orang Jawa itu pertama diterima,
Tapi lama-lama ditendang Bapak Ibu. Terima diundang makan, mangane akeh yo. Dirasa mangane akeh banget. Ini padahal anak-anak belum makan loh, kok dintekke. Wah, memang geragas nanti. Gitu. Dirasani Bapak Ibu. Tapi nggak di sini kan begitu, atau enggak jarang di sini? Enggak jarang ya? Iya, jadi ini Bapak Ibu. Orang yang murah hati itu tidak akan berdiam diri saat ada orang yang ditimpa kesusahan dan membutuhkan bantuan tanpa memandang latar belakangnya. Kemudian yang kelima, murah hati bukan saja mendatangkan kebaikan bagi sesama, tetapi juga bagi diri sendiri. Coba kita baca bersama. Amsal 11:17 ini. 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya percaya bahwa kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Maka itu kita merawat tubuh kita dengan baik. Kalau kotor kita bersihkan. Kemudian kalau aut-autan kita bersolek kan begitu. Maka itu Bapak Ibu seringkali khususnya ibu-ibu ning ngarep kaca. Orang di rambut padahal. Nah kalau kemudian kita murah hati berarti kita ini mengasihi diri kita sendiri. Mari kita bandingkan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapat kemurahan. Jadi apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ada satu prinsip begini Bapak Ibu. Apa yang kita tabur itu akan kita terima. Tetapi apa yang kita simpan itu akan hilang. Ya, ada ayat yang berkata begitu. Yuk kita baca dalam Amsal 11:24. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kemudian kita sambung dengan Amsal 28:27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Bukan dikerutuki Bapak Ibu, tapi dikutuki. Gitu ya. Jadi prinsip ini betul. Ya. Sederhana begini. Kalau kita punya anak, kemudian anak kita ini baik sekali. Suka nolong orang, peduli kalau ada temannya, begitu ya. Supaya orang tua bangga enggak kira-kira? Apa? Kowe aja apik-apik banget, dimanfaatkan orang kowe gitu. Kita pasti seneng. Wah, anakku tuh memang gini kok. Nah, kemudian kowe mau ngasih piro nang? Buatku mau karek 5.000. Tak kasih ke koncoku lho, Mah. Ora apa-apa. Tak ganti ya. Gitu kira-kira. Atau 5.000 kan eman-eman. Gitu bakso untuk pentol loro lho kuwi. Gitu? Lek tukoke kerupuk. Apalagi kerupuk Kediri. Kerupuk Kediri ada namanya kerupuk kere Bapak Ibu. Wah itu sabal itu gitu ya. Dimakan sampai mulutnya bengoreng ini. Kita pasti senang. Nah, kalau kemudian kita bermurah hati karena kita juga seperti bapaknya, kira-kira bapak senang enggak? Allah senang enggak? Nah, kalau Allah senang itu kan nyanyinya beda Bapak Ibu. Enak kabeh yo nang yo kan begitu. Kan gitu kan. Masih ingat ya waktu saya kecil dulu bapak saya itu sering nyetel itu.
entet. Sing nandur kacang blenuk-blenuk ki sapa? Ya Pak Daud wong blenuk gitu. Bapak Ibu, Tuhan senang, Tuhan bangga. Nah, kalau Tuhan bangga, apa yang tidak bisa Dia lakukan untuk kita? Jadi sederhana Bapak Ibu, buat hati Tuhan senang. Maka itu dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dan ini prinsip. Apa yang kita tabur kita akan tuai, tapi apa yang kita simpan itu menjadi busuk. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketujuh, orang yang murah hati itu tidak mengharapkan imbalan. Jadi orang yang murah hati itu tidak, iki aku tak kayak kowe yo, engko kowe kudu balekke 20 kali lipat lo yo. Masa begitu? Coba kita baca dalam Matius 5, 46-47. 2-3, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Itu artinya Bapak Ibu, kalau kita melakukan kemurahan itu, kemudian kita mengharapkan imbalan, maka nilainya nggak ada apa-apa. Apa beda nih? Kan gitu. Kan sama aja. Dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, murah hati itu harus dilakukan secara ikhlas. Kan begitu ya? Secara sukarela, tidak ada paksaan. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, pernah ada rapat PPA, kemudian ada yang nyeletuk Bapak Ibu. Loh, kok mentor-mentor neng kene ora ngasih perpuluhan, neng gonku ngekei loh. Saya jawab, loh, yang namanya memberikan perpuluhan itu kan sukarela, tidak ada paksaan, kan begitu. Karena kan kembali padamu lagi kan gitu. Wah, ini kalau dipaksa Pak, gitu katanya ya. Sehingga kemarin agak sedikit ribut itu, saya dikasih tahu, kemarin agak sedikit ribut masalah itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi prinsipnya jelas di sini. Menolong itu pun kita tidak usah meminta imbalan. Ya. Karena apa? Tuhan tahu. Tuhan tahu akan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketujuh, murah hati harus ditunjukkan lewat perbuatan nyata. Ya. Mari kita baca dalam 1 Yohanes 3, 17-18, 2, 3. Saya percaya bahwa Bapak mengasihi istrinya ya. Ya, amin ya. Ibu-ibu merasa dikasih enggak kira-kira sama suaminya? Salah satu tandanya kalau kita mengasihi itu berarti kita suka memberi, kan gitu kan? Ojo. Ya pakai kabeh engko piye engko terusan aku. Lah aku pengen iki kan ra iso. Wah, akhirnya Bapak Ibu cari dompet sing banyak selempitane. Ya, Bapak Ibu, ini harus mulai kita perhatikan dengan baik. Jadi,
Barang saya mempunyai harta duniawi dan melihat saudara menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kan begitu. Sangat jelas sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu, murah hati harus ditunjukkan lewat perbuatan nyata. Ya. Kita tidak bisa hanya ngomong saja, harus ada bukti. Kenapa? Karena kasih itu perlu bukti, Bapak Ibu. Kan gitu. Jadi tidak bisa kita hanya tiap hari aku mengasihi engkau, Yesus, kan begitu. Nyanyinya itu tiap pagi. Tetapi tidak pernah memberi apa-apa pada Tuhan. Dan bertanya, lah aku nyanyi kalau ngono ki fungsinya opo, kan gitu kan? Nah, ini Bapak Ibu. Maka itu mari kita juga ketika kita mengasihi orang lain, mengasihi tetangga kita, dan mengasihi itu Bapak Ibu, tanpa kita melihat. Sekalipun dia suka menyakiti hati kita, ora apa-apa. Ya. Firman Allah mengatakan begini Bapak Ibu, kalau ada orang itu membenci kita, tetapi kita tetap mengasihi, itu sama dengan kita ini menaruh bara di kepalanya. Makin panas dia. Ayo, padahal tangan yang aneh kau, dia kau tetap menunggu ya. Wih, cici, naik. Tetap dikasihi, kita bermurah hati. Wah, lama-lama dia pusing Bapak Ibu. Ya wis lah, aku juga mengasihi dia. Kira-kira begitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Maka itu, mari kita tunjukkan perbuatan nyata kalau kita berkata kita mengasihi. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, satu hal yang menolong kita untuk memurah hati ialah dengan memiliki keset. Berempati, bersimpati, ikut merasakan orang lain. Menempatkan diri kita dalam pikiran dan perasaan orang tersebut. Kemudian Allah sendiri telah mewujudkan keset itu dalam pribadi Yesus. Yesus yang memberi segala keberadaannya, segala kelemahannya, untuk diberikan kepada kita, agar kita menjadi kuat, agar kita bisa eksis di dalam hidup ini. Maka itu kemurahan hati merupakan karakter yang wajib kita miliki, yang akan mampu membuat perbedaan nyata. Sehingga orang akan melihat ketika ketemu, memang dia itu orang Kristen. Gitu ya, dia orang Kristen yang memikul salib tenanan. Jangan sampai orang berkata, oh juga orang Kristen, geger terus, berantem terus, isinya ngelek-ngelek, wah orang Kristen itu. Kira-kira kita paling pilih mana? Kamis yang lalu saya sudah masih contoh tentang seorang tokoh yang bernama siapa? Ada ingat? Mahatma Gandhi. Luar biasa. Dia katakan, aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka orang Kristen. Jangan sampai itu terjadi. Maka itu, mari kita memiliki sifat, memiliki karakter murah hati. Kita katakan, aku murah hati. 2, 3. Aku murah hati. Lagi. Tuhan akan jawab, buktikan. Baik, mari Bapak Ibu kita akan tundukkan kepala. Kita akan menyerahkan perjamuan yang kita lakukan ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setia yang Tuhan berikan pada kami. Kami menyadari akan keterbatasan, ketidakmampuan kami untuk memiliki karakter murah hati. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan, kami harus mulai berbagi, kami harus mulai
untuk peduli, berempati, bersimpati kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah kemurahan Tuhan menjadi landasan dan dasar bagi kami, untuk kami juga memiliki hati yang murah. Terima kasih Bapa. Kami sebentar lagi akan perjamuan, tetapi terlebih dahulu biarlah kiranya Engkau akan menguduskan roti dan anggur ini, supaya ketika kami memakannya, kami mendapatkan kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saya mengundang untuk doa anggur yang sebentar lagi akan dibagikan untuk jemaatmu. Ini kami lakukan untuk mengenakan pengorbananmu di atas kayu salib, ya Tuhan Yesus. Di mana tubuhmu dipecah-pecahkannya, darahmu mengalir, itu semua kau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Karena itu ya Bapa, kami mohon Engkau akan memberkati roti dan anggur ini, agar kuasa Allah dinyatakan di dalamnya, sehingga ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami akan mendapatkan kekuatan baru. Hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan diperbaharui, karena Kristus telah hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa, kekurangan, dan kelemahan kami, agar kami dilayakkan untuk mengambil dan ada dalam meja perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Telah duduk kembali. Sementara roti akan dibagikan,